Halo guys, kembali lagi di channel Uwi Official bersama saya Ikhwan di sini. Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini selalu disehatkan dan dimudahkan rezekinya ya. Di video kali ini saya akan membahas film lawas berjudul The Emerald Forest tahun 1985, menceritakan tentang seorang bocil yang hilang di suku pedalaman yang jauh dari peradaban kota, di mana bocil itu malah jadi idaman para wanita suku pedalaman yang sangat cantik dan montok. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa lama-lama, mending kita masuk aja ke alur ceritanya. Cerita akan dimulai dengan seorang ibu yang mengantarkan dua anaknya ke apartemen sang ayah. Dua anak itu bernama Tommy dan Jane, di mana mereka adalah anak mandor kaya yang membangun sebuah proyek di hutan Amazon. Sang ayah yang bernama Bill mengajak keluarganya ke tempat dia bekerja. Di sana, Bill juga mengajak keluarganya piknik di pinggir hutan. Well, there's a lot more work to be done. You just stay where I see, okay? Secara tidak sengaja, Tommy melihat ada suku yang berkamuflase jadi tanaman bernama suku Takli. Lantas, Tommy pun memanggil sang ayah berniat untuk memperlihatkan suku tersebut. Akan tetapi, ketika sudah di dalam hutan, para suku Takli kembali berkamuflase sehingga dia tak dilihat oleh Bill. Come on. There, I'll show you. Yes, huh? They were here. Let's go. Di sini, Bill yang mengajak Tommy pulang malah kehilangan Tommy secara tiba-tiba, yang mana si Tommy diculik oleh suku Takli. Sontak saja, Bill pun meminta kepada istri beserta seluruh karyawannya mencari keberadaan Tommy. Namun, karena suku Takli sudah paham betul dengan medan hutan Amazon, hasil pencarian mereka pun nihil. Baby, answer me. 10 tahun pun berlalu. Pencarian Tommy masih diupayakan oleh Bill dan juga sang istri. Bahkan mereka pun mendatangi setiap tempat penampungan anak-anak untuk mencari Tommy, dan juga sekalian memberikan bantuan anak-anak di penampungan. Bill pun tak menyerah mencari sang anak. Dia ditemani dengan teman jurnalisnya yang bernama Bimo. Mereka memasuki hutan belantara di hutan Amazon. Di sana mereka bertemu dengan kepala suku pedalaman di pinggir sungai bernama suku Pisung. Kepala suku pun memberikan informasi mengenai anak panah yang dahulu sempat tertancap pada saat si Tommy diculik. Si kepala suku bilang kalau anak panah tersebut milik salah satu warga suku Takli. He's saying something about they hunt on this side of the river. Yes. Scene lalu berpindah ke Tommy yang sekarang sudah besar. Terlihat dia sedang diajari oleh ayah angkatnya yang berasal dari suku Takli. Tommy sudah sangat mahir dalam hal memanah serta berkamuflase. Dan saat mereka hendak pulang, mereka dibuat terkejut oleh kedatangan suku Buas yang mana suku tersebut adalah musuh bebuyutan mereka. Beruntungnya, Tommy dan ayah angkatnya jago berkamuflase. Sesampainya Tommy di kampung suku Takli, dia pun langsung gupakan bersama teman-temannya. Di sana, si Tommy tertarik dengan seorang perempuan bernama Kaciri. Namun sayang, ketika Tommy baru mau PDKT, ayah kepala suku datang dan mengatakan kepadanya, jika Tommy mau menikah dan mempunyai istri, maka dia harus melewati upacara kedewasaan. Tommy yang memang sudah kebelet kawin melewati upacara kedewasaan itu dengan cara digigiti oleh semut di sekujur tubuh sambil diiringi musik adat sampai pagi hari.
Di lain sisi, Bill dan Bimo telah sampai di air terjun. Di sana mereka menemukan perangkap ikan, di mana itu membuat Bill semakin yakin kalau mereka sudah dekat ke tempat suku Takli. Akan tetapi sangat disayangkan, hari yang mulai gelap membuat mereka memutuskan untuk beristirahat. How do they do it? You're not losing your sense of humor, are you, Uwe? Kembali ke Tommy yang masih menjalani ritual kedewasaan. Sang ayah meniupkan sebuah bubuk misterius yang membuat Tommy mabuk kayak minum cap orang tua. Namun ternyata bubuk itu mempunyai fungsi lain, di mana Tommy bisa tersambung ke mata elang dan berhasil mendapatkan lokasi keberadaan batu ajaib yang dapat membuat orang-orang suku Takli jadi tambah kuat. Keesokan harinya, Tommy pun langsung menuju lokasi tempat batu ajaib berada. Namun perjalanan Tommy cukup berat lantaran harus melewati hutan kawasan suku Buas. Sementara itu, Bill dan Bimo mencoba menarik perhatian suku Takli dengan kembang api. Tapi sayang, yang datang malah suku Buas sehingga mereka pun diculik dan dibawa ke tempat suku Buas. Kepala suku Buas pun kayaknya tertarik dengan senjata yang dimiliki Bill. Jadinya dia dibebaskan, tapi dengan catatan esok pagi suku Buas akan mengejarnya. Naasnya si Bimo tak boleh pergi karena akan dijadikan makanan para warga suku Buas. Giving me a chance. What about me? Come on! Dengan berat hati, Bill pun meninggalkan temannya dan menjauh dari kediaman suku Buas. Hingga para warga suku pun mengejarnya lagi. Sampai-sampai si Bill terjatuh ke sebuah sungai, di mana di sungai itu ada Tommy yang lagi nyari batu ajaib. Seketika Tommy yang ingin menyerang Bill pun teringat bahwa Bill sering ada di mimpinya. Dan di mimpi itu si Tommy manggil Bill Daddy. Lantas Tommy pun menyelamatkan Bill menjauh dari suku Buas. Ketika berada di sungai yang cukup tenang, Bill mencoba mengingatkan Tommy kepada keluarganya, tapi nampaknya hal tersebut tidaklah berhasil. Tommy yang melihat luka di kaki Bill lalu membawanya ke tempat suku Takli agar segera diobati. Karena menurut Tommy, Bill adalah orang baik yang sering muncul di mimpinya. Ketika Bill tersadar, kepala suku pun mengatakan kalau dia mengenal dirinya lantaran Bill dan kawan-kawannya sering menebang pohon tempat kelahiran mereka. Sementara itu, Tommy sekarang sudah mulai berani melamar Kachiri karena dia sudah resmi melewati upacara kedewasaan. Di lain sisi, suku Buas sedang diajari memakai senjata api dengan mafia hutan. Suku Buas menawarkan sebuah kulit harimau langka untuk ditukarkan dengan senjata api milik mereka. Namun pimpinan mafia ingin suku Buas membawakan para wanita cantik agar mafia bisa berolahraga. Kembali ke Bill yang terkaget saat terbangun melihat ada wanita di sampingnya. Bill juga terheran melihat Tommy anaknya seranjang dengan wanita. Melihat kelakuan warga suku Takli yang mempengaruhi sang anak, Bill pun memberanikan diri berbicara kepada kepala suku untuk memulangkan Tommy ke tempat asalnya. Namun Pak Kepala Suku mengatakan kalau Bill ingin bersama Tommy, maka dia harus tetap di sini. Tommy juga mengutarakan hal yang sama, bahwasanya jiwa Tommy sudah sepenuhnya berada di suku Takli. Apalagi sekarang dia sudah punya istri dan akan membesarkan anak-anaknya.
Mendengar hal itu, Bill pun sudah pasrah dengan keputusan Tommy dan berniat ingin pulang ke Amerika. Namun Pak Kepala Suku memberikan satu syarat sebelum Bill keluar, yaitu dengan menghirup ramuan suku Takli agar dia bisa menyatu dengan alam. Seketika, Bill pun pingsan lalu diantarkan menuju ke proyek tempatnya bekerja. Hey, o que você tá fazendo aqui? Selesainya mengantarkan Bill dengan selamat, suku Takli dan juga Tommy balik kandang. Secara tiba-tiba mereka terkejut saat asap hitam timbul dari kediaman suku Takli. Lantas mereka pun bergegas lari dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat warga suku Takli sudah rata dengan tanah. Para pria dihabisi sementara wanita dibawa entah kemana. Tommy dan yang lain pun mencari di mana keberadaan para wanita di tempat suku Buas, di mana ternyata para wanita suku Takli diserahkan kepada mafia hutan untuk dijadikan ladang pembuahan para mafia. Suku Takli pun berusaha mengendap-endap membawa para wanita kembali. Namun sayang, para mafia hutan mengetahuinya sehingga terjadilah pertempuran antara suku Takli dan juga mafia hutan beserta suku Buas. Alhasil, Pak Kepala Suku Takli pun tumbang di medan pertempuran. Tommy yang kesal sukunya diinjak-injak berusaha pergi ke kota untuk menemui Bill. Dibantu dengan ramuan misterius suku Takli, Tommy pun berhasil menemukan rumah Bill. Saat sampai di rumah Bill, Bill dan sang istri terkejut sekaligus sedih. Akhirnya selama hampir 10 tahun lebih, anaknya pulang ke rumah. Namun Tommy tak ingin berlama-lama. Dia menceritakan tentang masalah yang dialami suku Takli. Spontan saja, Bill pun bergegas mengantar Tommy ke tempat mafia hutan dibantu oleh kawannya Bill. Sehingga pertempuran pun kembali terjadi antara suku Takli dan juga suku Buas. Tapi karena sama-sama menggunakan senjata api, suku Takli berhasil melepaskan para wanita mereka dan membantai habis suku Buas. Singkatnya, suku Takli pun kembali damai. Bill membujuk Tommy agar segera pulang. Akan tetapi, Tommy tetap ingin menjaga kelestarian hutan serta suku Takli. Bill yang mendengar itu pun pasrah dan membiarkan sang anak tinggal di hutan tersebut. Meskipun dia tahu bahwa hutan tersebut akan dirusak oleh si Bill dan kawan proyeknya. Oleh karena itu, Bill pun meminta seluruh anak buahnya agar pulang. Dia memilih untuk meledakkan bendungan yang dia bangun selama 10 tahun supaya Tommy dan juga suku Takli punya tempat tinggal. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Tommy yang menjodohkan lelaki yang tersisa di suku Takli untuk menikahi beberapa wanita. Sang istri pun menyarankan agar Tommy menikahi 2 wanita lagi agar terus bisa melestarikan keturunan suku Takli. Dan film pun usai. Nah, gimana nih film barusan? Bagus atau enggak? Inti dari film ini adalah tentang Tommy si anak kota yang lebih memilih untuk tinggal di hutan bersama suku pedalaman. Siapa lagi ya kan yang gak mau punya istri banyak? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, hidup di kota tidak selamanya mengasyikkan.
Contohnya si Tommy ini yang memilih untuk tinggal di hutan karena menurutnya lebih tenang. Ya, mungkin sekian review film di channel Uwi Official. Saya Ikwan dan Uwi selaku kepala redaksi pamit dulu. Jangan lupa di komen dan subscribe channel Uwi Official ya, biar kita bisa beli udut sama camilan buat review film lagi. Bye-bye.